Selamat malam teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fonta Juni. Hari ini ya ada topik yang sangat spesial ya, akan ada tamu pembicara, seorang penulis ya, bestseller buku Anti Salah Jurusan ya. Jadi hari ini kita akan share tentang turning passion ya into profession ya. Ini kan pastinya semua dari kita itu memiliki bakat talenta yang berbeda-beda, dan tentu saja setiap dari kita pingin ya kalau misalnya hobinya kita bisa kita jadikan sebagai profesi kita ya, yang bisa menghasilkan. Nah, sambil menunggu teman-teman, tidak terasa ya kita sudah berada di pertengahan minggu, dan kembali saya ingatkan ya untuk selalu memiliki waktu me time ya, paling sedikit 1 jam me time supaya kita bisa recharge ya, kita bisa memiliki waktu untuk pengembangan diri ya, dimana tentu saja ketika kita meluangkan setiap hari 1 jam ya untuk diri kita sendiri, kita bisa menggali kembali potensi-potensi yang ada ya, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Dan tentunya kalau misalnya ada impian-impian yang mungkin masih tertunda ya, bisa kita wujudkan. Nah, sambil menunggu, saya ingin share bahwa tadi sore jam 4 kita baru selesai mengadakan webinar konten magnet oleh Coach Florencia Mary. Nah, di sana kita banyak belajar ya. Hari ini sangat seru sekali di dalam kelas, dan saya melihat teman-teman di komunitas ini sangat aktif ya, aktif untuk berbagi. Maka dari itu saya ingin juga nih mengajak teman-teman yang mungkin selama ini ingin juga bisa berkarya dan bertumbuh bersama, nanti bisa DM ke saya dan kita bisa sama-sama nih ya untuk, nah, tanpa berlama-lama ya, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk hadir, kita akan mengajak sosok yang sangat menginspirasi saya ini ya, Bu Monique Christian, yang seorang penulis ya, entrepreneur, founder dari Tes Bakat Indonesia. Nah, kita akan tanya-tanya ya. Oke. Halo Fang, thank you for, halo. Apa Hai, kabar? Hai. baik, Nah, akhirnya baik. kita ketemu ya, akhirnya kita ketemu. Nah, aku udah nggak sabar nih ya, pengen tanya ke Bu Monik ya. Bu Monik mungkin bisa share dulu ya ke teman-teman ya. Nanti mungkin bisa kasih latar belakangnya dulu ya. Karena saya sangat tertarik tentang ini nih, anti salah jurusan. Namun memang topik kita hari ini adalah turning passion into profession ya. Halo, ini ada Fang Fang yang sudah bergabung ya. Ini ada Kak Devi yang sudah bergabung. Terima kasih teman-teman semua ya. Hari ini ya kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Kita hari ini akan bincang-bincang tentang passion, turning your passion into profession. Nah, oke, silakan. Oke, so nama saya itu Monique. Saya seorang sekarang itu saya itu membuat sebuah perusahaan bernama Tes Bakat Indonesia, di mana emang kita bantu orang-orang tuh punya kehidupan yang lebih baik. Mau dari milih karir yang tepat, milih jurusan yang tepat. Intinya sih lebih mengenal diri ya. Jadi kalau aku percaya kalau kita mengenal diri, pasti kita tuh bisa nemuin passion kita di mana dan menjadikan itu tuh sekaligus mata pencaharian. Asik banget gak sih? Ya kan? Ya. Dan juga aku seorang penulis buku yang berjudul tadi ya, Anti Salah Jurusan. Gitu. Nah, saya pengen tanya nih, sebenarnya bagaimana ya supaya orang itu nggak salah jurusan? ini sebelum kita masuk ke topik yang inti ya, karena saya selalu merasa ya, Bu Monik ya, saya selalu merasa saya kayaknya salah ngambil jurusan. Itu gimana Gitu nih ya, Bu Fong ya? teman-teman di sini ya? Mungkin kan ada adik-adik juga nih ya yang lagi mau milih jurusan ya, atau juga mungkin yang anaknya saat ini sedang memilih untuk jurusan buat di college nanti atau di universitas. Nah, mungkin bisa share sedikit bagaimana sih supaya kita itu bisa anti salah jurusan? Oke, sebenarnya Bu Fong sih nggak sendiri ya kalau ngerasa salah jurusan, karena pada dasarnya survei bilang tuh 80% orang tuh salah jurusan, ya kan? Sedih banget nggak sih, ya kan? 80% ya. 80% itu orang salah jurusan. Bahkan di Surabaya pernah dibikin satu survei sama Universitas Surabaya, katanya mahasiswa kita tuh 40% di drop out di tahun pertama. Kebayang nggak, kita kuliah 4 tahun, tapi 40% aja tuh udah drop out di tahun pertama cuma gara-gara salah pilih jurusan. Waduh, ini Nah, ini ini di Surabaya, faktanya, ini Surabaya. ya, Menurut survei bukan di ya. Surabaya, penelitian yang dilakukan oleh salah satu
universitas di Oh, Surabaya, oh gitu. Ya, gitu. saya rasa pasti ya. Sekarang itu karena banyak orang kan mulai bingung. Ya, maksudnya contoh diri saya sendiri aja ya. Kita tuh bakatnya apa, minatnya apa, mau ngambil jurusan apa, kayaknya nggak ada yang nyambung gitu kan. Akhirnya kita salah salah ngambil jurusan. Kalau dulu pertimbangan saya ngambil jurusan apa yang paling gampang, yang pasti lulus gitu. Oh gitu ya. Jadi nggak mikir ke karirnya nanti Nggak gitu mikir kan. ke karirnya, iya. Yang Oke. penting Tuh, lulus gitu. yang penting lulus ya. Iya sih, makanya kita juga ngeliat sekarang orang dulu jurusannya apa, kerjanya karirnya apa. Padahal buat aku kalau kita mau sukses di karir, itu tuh semuanya tuh kayak ada benang merahnya, dimulai dari bangku pendidikan. Bahkan aku udah wanti-wanti untuk adik-adik yang di bangku SMP, sekarang tuh IPA udah bukan jurusan dewa. Jangan kayak orang zaman dulu mikir, pakai masuk IPA aja, nanti bisa kemana aja. Nggak kayak gitu. Kalau zaman Uh, sekarang banyak juga em, kampus-kampus itu beberapa fakultas itu mewajibkan malah dari IPS bahkan sudah harus punya portfolio sendiri gitu. oh, Nah, jadi oke. kalau Bu Fong tadi nanya gitu ya, untuk kita tuh tahu ya harusnya kita ambil jurusan apa atau karir apa, yang pasti harus mulai direncanakan, mulai melihat dari kekuatan diri sendiri. Apa tuh Hmm, kekuatan? Apa tuh strength? Kalau aku bilang kayak superhero aja ya, semua superhero kan punya strength, punya hmm, kekuatan masing-masing. Padahal kamu harus tahu deh, kamu tuh jagonya apa, ya kan? Nah, hmm. kan nggak mungkin ya kalau seorang kayak Iron Man disuruh kayak jadi Hulk gitu ya, yang Ya, ya, ya. ngelempar apa mobil gitu. Jadi tahu dulu nih kita jagonya apa, skillnya di mana. Kalau kayak aku udah pasti kelihatan banget, aku jago banget nih kalau ngomong. Tapi kalau disuruh ngitung, wah kartu mati deh gitu kan. Jadi ya kita mulai tahu dulu kita bakatnya di mana sih, potensi kita di mana. Nah, yang kedua yang menurut aku penting adalah yang biasanya orang Indonesia tuh suka anggap remeh, cari tahu deh passion kita tuh apa gitu. Banyak orang tuh berpikir, ah ngapain sih ngomongin passion, yang penting cari duit. Ini tuh jadi kayak telur sama ayam, mana duluan nih? Kata orang cari duit dulu, udah banyak duit baru kejar passion. Tapi kita juga tahu ya, kalau kita kerja nggak ada passion, kerjanya males. Ya kan, karena nggak gairah. Terus duitnya mau datang dari mana? Bener nggak sih? Nah, jadi kalau aku Ya, benar-benar support sorry. banget untuk orang-orang, bener deh percaya dengan yang namanya passion, tapi kamu harus gabungin passion itu sama potensi kamu. Karena nggak mau dong kalau kita bilang, oh aku passion banget masak, tapi setiap kali kita masak orang-orang tuh kayak, weh gitu ya kan, nggak enak gitu ya kan. Gitu, jadi harus digabungin nih. Dua itu kalau digabungin itu aku bilang tuh namanya strength atau kekuatan gitu. Wah, Super kekuatan kita strength lah ini super power. super power ya. Jadi teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini silakan ya diketik ya strength atau super power supaya kita ingat nih setiap dari kita itu punya kekuatan ya, punya sesuatu yang kita bisa lebih gitu dibandingkan yang lain ya. Jadi kita punya special qualities. Nah, jadi kemudian kalau misalnya kitanya itu udah tahu, kalau yang belum tahu itu gimana tuh? Kalau yang belum tahu sebenarnya langkahnya banyak. Satu, observasi, observasi diri. Jadi diinget-inget deh kalau pas kita lagi ngapain ya kok rasanya nggak perlu pakai effort banyak tapi emang bisa aja. Contoh misalkan nyanyi gitu. Ada kalau kayak aku ya udah mau latihan juga tetap aja sore fales gitu kan. Hmm. Tapi ada orang tuh yang nggak usah pakai banyak latihan, emang sore udah bagus. Berarti itu kan di situ ada potensi kamu. Ya. Atau mungkin kayak Bupong, misalkan Bupong untuk bikin IG live mungkin sangat spontan, nggak perlu effort banyak, mengalir. Ada orang mau diajak IG live, itu semedi dulu, semalam suntuk gitu kan, latihan Ya, lagi. ya, ya. Bisa, emang makanya Bupong itu punya kekuatan atau potensi di public speaking gitu. Jadi yang pertama kamu observasi deh. Nilai diri kamu sendiri kalau kamu ngerjain apa yang kira-kira tuh rasanya tuh mudah gitu ya kan. Nah, yang kedua kalau nggak tahu tanya temen atau tanya orang-orang yang kenal. Tanya aja, Oh. menurut lo gue jagonya apa sih? Karena bisa aja kadang tuh kita nggak sadar loh akan potensi diri kita sendiri. Sampai ada orang yang ngasih tahu. Atau kalau yang ketiga ya aku selalu bilang ini cara curang ya, cara cheating, cara curang, tapi cara paling cepat gitu ya, Ya. itu pasti melalui tes. Karena kita tuh gampang banget, cuman tes paling 2 jam, 3 jam, itu kan kita kayak dikasih cermin ya, kayak ngaca, langsung dikasih tahu gitu. Oh dari hasil tes ini berarti potensi kamu tuh di mana loh, minat kamu di mana loh, kepribadian kamu kayak apa loh, apa yang harus ditingkatkan. Kalau kamu mau pilih jurusan, cocoknya kemana? Kalau mau pilih karir, cocoknya kemana? Berdasarkan tadi kekuatan kita. Itu cara paling cepat dan cara curang kalau aku bilang. Oh, berarti ternyata kita
bisa menganalisa juga. Nah, kalau misalnya kita ingin mendapatkan ya lebih jelas lagi, itu ada tesnya nggak sih? Ada cara kita untuk bisa tes gitu nggak sih, Bu Monik? Bisa banget. Coba dicolek-colek ya akunnya Tes Bakat Indonesia gitu ya kan. Nah, Nah, kalau di teman-teman situ, ya, ini sambil saya ketik ya, tes bakat nah, jadi Indonesia. kalau kayak aku sendiri di tes Kalau kayak aku sendiri di Tes Bakat Indonesia, kita tuh bahkan ngetesin tuh mulai dari anak yang berusia 5 tahun. Tentu kalau 5 tahun nggak mungkin ya Bu Fong kita bilang kayak, Hmm, wah nanti kalau udah gede jadi dokter nih. Nggak, tapi ya, paling nggak ya, orang ya. tua tuh udah mulai tahu anaknya ini cocoknya ke arah, sukanya kegemarannya ke arah mana ya sebagai potensinya. Apakah dia emang jago di hitung-hitungan kah gitu. Jadi kan orang tua kalau mau beliin mainan juga bisa mengerucut tipe mainan kayak apa yang cocok untuk anaknya. Nggak salah banyak buang mainan gitu. Contohnya kayak anakku yang usia 5 tahun, aku tahu Hmm, dia itu kuat banget logika matematikanya. Jadi aku beliin dia tuh selalu kayak Lego, kayak hmm, puzzle. Waktu dulu hmm. aku tuh kayak stres banget kalau setiap kali aku beliin buku gambar gitu dia nggak mau gambar gitu kan. Ternyata Ah, memang dia nggak passionate ke arah sana gitu ya kan. Nah itu kalau untuk ah, anak kecil ya. Kalau yang udah untuk remaja, tentunya itu kita dikasih tahu nih IQ kita berapa, potensi kita kemana, kira-kira hmm, jurusan apa yang cocok. Sampai kalau yang mau berkarir, bahkan tahu nggak Bu Fong? hmm. Ada loh orang yang datang ke aku tuh udah usia 50 tahun, terus aku bingung ngapain. Dan mereka bilang, bentar lagi pensiun, nggak tahu mau ngapain. Ya udah deh ngetes aja Hmm. gitu, ada juga. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pengen tahu gitu ya, misalnya gini, kan ada juga orang yang salah ngambil jurusan. Ada juga kan orang yang salah masuk karir ya. Nanti di tengah jalan, terus dia berasa kok kayaknya this is not something that I wanna do gitu kan. Nah itu gimana tuh kalau tengah-tengah jalan kita pengen merubah gitu, merubah. Apakah masih memungkinkan gitu ya? Buat aku, selama ada niat dan berani bayar harga, itu pasti memungkinkan aja. Maksudnya gini, kita kan hidup di realita ya Bu Fong ya, nggak bilang kalau, ya gue tuh passion di satu bidang, ya udah terus langsung ninggalin semuanya. Hey, Ya, hidup tuh nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. ya. Tapi ya itu harus ada step by stepnya. Contoh, misalkan aku ambil contoh deh. Kenapa Ya. aku mendirikan Tes Bakat Indonesia? Karena aku juga korban salah jurusan. Ah, Jadi, sama dong aku kita ya, sendiri tuh, Sos ya. iya, kalau in my case, aku sendiri tuh aku udah tahu banget dari waktu SMA dulu, aku itu mau masuk jurusan psikologi, tapi orang tua aku nggak kasih. Terus Oke. gimana dong? Orang Hmm. tua aku bilang ambil aja bisnis gitu. Ya Hmm. udah, akhirnya aku ambil bisnis, aku kerja di beberapa tempat sampai terakhir aku udah pernah jadi GM di salah satu perusahaan, tapi aku ngerasa kok aku nggak happy ya gitu. Tapi karena aku udah sempat jadi GM dan aku punya tabungan yang cukup, aku berani meninggalkan semua karir aku. Tentu aku memilih masa sih mau kuliah lagi psikologi 6 tahun 7 tahun lagi, tentunya enggak, tapi aku menjalankan passionku dengan cara apa? Aku menggunakan ilmuku di bidang business and entrepreneurship, aku membangun perusahaan yang bergerak di bidang psikologi yang aku kasih Oh, nama Tes Bakat Indonesia. Jadi ya memang nggak semudah itu gitu, tapi ya memang ada step by stepnya gitu. Supaya ibaratnya ya kita kan hidup juga nggak bisa ya beli McDonald dan bilangnya ini gue punya passion 1 juta gue mau beli Big Mac gitu kan nggak bisa. Jadi ya. bagaimana kita itu benar-benar harus realistis, bisa pinter, kreatif, cari celah untuk jadikan tuh passion kita itu jadi kehidupan profesional kita. Oh, wah, Seperti itu. menarik banget ya. Nah, jadi teman-teman ya di sini kalau yang punya anak atau yang misalnya teman-teman saat ini nih lagi peralihan karir ya. Nah, ini boleh juga nih follow Tes Bakat Indonesia ya dan juga Bu Monik Christian ini sangat berpengalaman supaya bisa mendapatkan arahan ya, supaya bisa tahu kira-kira langkah-langkah selanjutnya gimana. Nah, sekarang kita kembali ke topik inti kita nih ya pada malam hari ini nih Bu Monik. Kalau kita bicara tentang passion ya, kembali lagi tadi kan apa nih yang menjadi strength kita. Nah, kalau kalau dari passion sendiri untuk menjadi profesi itu apakah mungkin ya, kan banyak orang kan pikir ini cuma hobi, nggak mungkin lah bisa mendapatkan penghasilan dari sini gitu ya. Nah itu bagaimana tuh pandangannya? Sebenarnya aku ngerasa passion dan hobi itu sangat berbeda ya. Hmm. Hobi itu, kalau passion itu lebih dari sekedar hobi.
Karena Ya, kalau hobi tuh biasanya udah konsepnya ya pakainya ada waktu luang ya bikin hobi gitu ya kan. ya. Sedangkan kalau passion ini benar-benar sesuatu yang ada di dalam diri kita kayak kita pengen banget dan yang pasti kalau kita passion itu pasti berubah menjadi tujuan kehidupan. Beda kan? Nggak mungkin ya Bu Fong hobinya belanja, nonton. Kan nggak mungkin ditanya passionnya apa, tidur, belanja, nonton gitu ya kan. Tapi bagaimana kita bisa convert passion ini malah jadi kayak tujuan kehidupannya kita gitu kan. Nah, jadi yang pertama yang gimana cara kita lakukan adalah gimana sih passion, jangan pikir hobi pun nggak bisa menghasilkan. Bisa loh kita menemukan passion hidup kita, misalkan mau jadi fotografer underwater gitu ya. Jadi sebenarnya dari hobi itu kalau kita tekunin bisa menjadi passion. Contoh, misalkan Ya, sorry. kita tahu nih hobi kita, misalkan hobi kita mancing lah, misalkan Hmm. orang nggak ada yang mau bayar kamu karena kamu mancing. Tapi Hmm. bisa loh si hobi mancing ini kita jadikan passion dengan misalkan buka toko alat pancing, melakukan kompetisi-kompetisi mancing ya kan, jadi provider kompetisi mancing gimana orang tuh daftar mancing harus bayar, buka sarana pemancingan ya kan. So kalau kita ngomongin passion, ini jauh lebih besar konteksnya dibanding hobi, karena ini harus sesuatu yang membawa dampak positif dan menjadi tujuan kehidupan kamu, di mana kamu tuh mau membagikan a good value to a lot of people gitu. Jadi passion itu lebih beda ya. Kalau hobi mungkin awalnya itu mulai dari hobi, tetapi passion itu udah something bigger, something yang kita bisa mungkin contribute ke orang, ke society, atau mungkin kita bisa memberikan dampak ya bagi orang-orang sekitar ya. Jadi itu Betul, menurut aku sih kayak gitu, betul. pengertiannya seperti itu. Nah, kalau misalnya itu tadi menarik ya, kalau misalnya kita hobinya memancing, mungkin kita bisa lihat dari sisi bisnisnya. Nah, kalau misalnya ada orang itu dia tidak berani untuk berbisnis, tidak punya jiwa entrepreneurship. Nah, gimana dia itu merasa bahwa kalau dia hobinya ini pengen dikembangin itu bisa. Nah, kan dia kan cuma merasa dia kreatif aja ya, tapi dia nggak punya sisi entrepreneurship-nya. Nah, itu gimana tuh? Nah, kalau itu tadi kan aku ngomongin soal sisi entrepreneurship. Tapi Ya. hobi itu kan bukan semuanya artinya atau passion itu nggak semua orang tuh passion menjadi kayak ibaratnya kayak business owner, ya kan? Passion kamu di mana gitu. Contohnya passion, kalau kita ngomongin passion, kita harus ngerti industri itu tuh ada kolam, ya kan? Kalau kita jadi kolam, kita tuh mau Ya. jadi siapanya sih di situ. Contoh, misalkan kalau kita ngomongin passion nih. Aku, Bu Fong, aku tuh suka banget loh dunia kesehatan, dunia kedokteran. Tapi IQ aku rendah, jadi aku nggak bisa jadi dokter. Nah, terus apakah artinya? Ya udah, berarti aku nggak mau ngejar passionku. Kreatif dong. Kamu punya passionnya apa lagi? Misalkan kamu punya passionnya di communication. Kenapa nggak kepikiran ngambil karirnya di bidang misalkan health law atau layanan kesehatan? Ya kan? Atau let's say kamu akhirnya dipaksa orang tua lah ngambil marketing misalkan karena dibilang pinter ngomong. Kenapa nggak daftar kerjanya sebagai marketing or public relation di salah satu rumah sakit? Jadi kan tetap di industri yang sesuai passion kamu, yaitu di kesehatan, di dunia medis, ya kan? Nah, dan kalau misalkan kamu ngerasa aku mau jadi business owner nih karena tapi aku punya sense-nya. Di dunia ini kan bisa namanya kolaborasi. Kamu cari aja partner yang jago bisnisnya. Jadi kalau kita ngomongin passion, jangan hanya kayak pakai kacamata kuda, oh berarti passionnya itu harus dibisnisin ya, ya kan? Atau oh kalau passionnya di kedokteran tapi nggak bisa jadi dokternya ya udah deh ganti passion gitu, enggak. Cari aja kombinasinya. Wah, ini benar nih ya, ini nasihatnya penting banget ya. Jadi teman-teman terima kasih ya yang sudah hadir pada malam hari ini. Nanti silakan berikan banyak love untuk Bu Monik Christian. Jadi kalau misalnya kita itu punya passion, kita nggak mesti hanya memikirkan oh harus begini, tetapi kita juga harus kreatif ya. Bagaimana sisi mana yang bisa ada mendapat bisa berpenghasilannya tuh dari segi mananya gitu ya. Ini kan menarik banget ya. Nah, Bu Monik, kalau kita lihat kembali, sekarang ini kan banyak, ya nggak sekarang sih, mungkin dari dulu ya, orang itu kan mudah sekali menyerah. Ya, orang itu mudah sekali give up gitu ya. Ketika mereka itu mungkin tahu nih passionnya di sini. Tetapi gimana sih supaya bisa meningkatkan daya juang? Ini mungkin pengen tahu aja ya gimana ya pandangannya Bu Monik.
Gimana cara meningkatkan daya juang supaya passion itu tetap bisa dijalanin tanpa nyerah ya. Ya Ya. sama lah ya, namanya hidup tuh pasti banyak ups and down gitu kan, banyak kegagalan. Kalau, nah saya mendirikan Tes Bakat Indonesia ini udah tahun ke-8, bukan artinya nggak pernah gagal juga, pernah. Tapi saya selalu coba berpikirnya gini, satu, gue hidup tuh cuma sekali loh. Gue beruntung, gue tuh tahu passion gue tuh apa. Banyak orang yang tahun hidupnya malah cuman kerjaannya nyari, nggak tahu passionnya di Ya. mana. Karena gue hidup cuma sekali, masa baru gagal sekali gue nyerah sih? Ya coba aja lagi. Kalaupun nanti ternyata gagal kedua kali dan memutuskan nggak lanjut, paling nggak nanti kalau mati nggak penasaran. Karena udah pernah coba. Kalau gagal ya udah kita cari peluang baru. Tapi pernah nggak kepikir kalau ternyata berhasil ketika diperjuangkan? Ya kan? So for me it is very worth it gitu. Nah, itu sih. Jadi intinya sih harus berani bayar harga ya, berani bayar harga dan punya mental yang kuat banget. Karena kata passion itu sendiri kalau kita lihat dari bahasa Greek-nya, bahasa Latin, itu tuh sebenarnya artinya suffer atau menderita. Artinya rela nggak sih buat lu tuh berkorban gitu loh, buat apa yang kamu mau capai gitu. Jadi passion itu sebenarnya kita juga perlu ada usaha nih, tindakan-tindakan kita supaya kita itu pastilah ya ada yang harus diasah ya keterampilannya supaya kita bisa mendapatkan keahlian ya di bidang tersebut ya. Saya rasa untuk semua bidang kalau kita berikan waktu ya, kita asah keterampilan ya, kita bisa menjadi seorang ahli ya di bidang itu ya, paling tidak ya. Lebih bisa Betul. kita lebih memahami. Nah, kalau kita lihat cara orang, kalau dia merasa gini, saya dari dulu kayaknya nggak ada passion, nggak ada hobi gitu ya, hanya ikutin aja gitu mata pelajaran sekolah gitu ya. Nah, itu nggak pernah dipikirkan gitu apa sih yang dia suka gitu. Nah, itu gimana tuh kalau seperti itu? Ya, itu berarti kamu belum mengenal diri sendiri sih. Jadi kadang tuh sebenarnya semua orang tuh pasti ada menyukai sesuatu. Nggak mungkin. Kayak kita ya kalau ditanya, suka makanan apa? Nggak mungkin kan kita bilang nggak pernah suka makanan apa-apa. Ya kan? Ya. Nah, itu kamu kurang mengenal diri. Nah, itu malah penting banget sih untuk diberikan assessment. Kalau aku tuh ngelihat orang yang dibilang kayak nggak tahu sukanya apa tuh kayak orang tuh yang nggak punya kaca. Jadi dia nggak bisa lihat nih mukanya tuh ada jerawat di mana, ada cemongan di mana, ada lipstick yang mencong kemana. Ketika kamu diberikan tes atau assessment, itu kamu tuh kayak dikasih kaca, kamu jadi bisa lihat diri kamu tuh lebih jelas gitu. Jadi harus mengenali diri sendiri ya supaya bisa tahu nih kira-kira apa yang dia minatnya di bidang apa. Nah, sebenarnya kalau bakat, minat, talenta, passion itu gimana sih cara menghubunginya? Karena kan orang bingung juga ya. Oke. Nah, Jadi iya kan? kalau ini mungkin aku kasih analogi ya. Kalau aku kasih analogi itu kayak mobil lah. Ya, Potensi atau bakat itu kan yang bersifat tuh kemampuan. Itu yes. tuh ibaratnya, itu tuh kalau misalkan ibaratnya tuh kalau mobil itu tuh kayak bensin, kayak tangki bensinnya gitu. Ada mobil kan yang tangki bensinnya gede gitu ya kan. Ibarat kata tuh kalau orang yang pintar itu berarti larinya kenceng. Kayak mobil Ya. balap lah, mobil Formula One. Tapi apakah mobil Formula One ini udah pasti menang kalau ditanding sama mobil dalam kota ya, mobil yang biasa aja sebenarnya gitu kan. Tangkinya kecil atau orang tuh yang IQ biasa aja. Tergantung tandingnya di mana kan. Kalau tandingnya di jalanan depan rumah aku yang banyak lubang, Ya. udah pasti mobil balap itu nyungsep gitu ya kan. Ya. Tapi Ya. apa? Jalanan itu ibarat kata tuh kayak passion. Ya. Dimana kayak passion itu adalah jalan yang dimana tempat kita melintas. Makanya kalau kamu udah punya potensi bagus, tapi kamu nggak berjalan di jalanan yang tepat, nggak sesuai dengan passion kamu, sayang banget, kamu pasti mandek-mandek. Nah, tapi yang ketiga, tadi yang kita sebut personality atau karakter, tuh ibarat kata tuh kayak drivernya. Bayangin deh, kalau si mobil gelap, udah aku taruh di sirkuit Sentul, tapi yang ke sana adalah ini, apa namanya, supir ojek online. Nggak bisa jalan kan, mungkin buat nyalain mesinnya aja dia nggak tahu kayak gitu, ya kan? Artinya apa? Jadi kamu itu harus punya potensi kamu harus ditempatkan di passion yang sesuai dengan yang kamu suka, sekaligus karaktermu harus mendukung. Contoh, kalau mungkin kamu punya kemampuan berhitung yang bagus ya, kebetulan sukanya ekonomi gitu ya kan. Kalau orang jago itu suka ekonomi, kira-kira bisa jadi apa Bu Fong? Ya, kalau suka ngitung ya bisa berbisnis ya. Bisa Bisnis berbisnis. bisa,
Ya, terus jadi accounting bisa, jadi ya kan? accounting Tapi bisa, kalau ya finance ya finance department, ya. bisa. Tapi once kita tahu ternyata secara kepribadian dia kurang teliti, pasti kita jangan jadi accounting mau berapa kali Ya, ngitung salah terus. Mendingan ya, jadi finance aja, karena kalau finance itu lebih banyak analisanya, bukan data ya. entry-nya. Nah, jadi itulah satu kesatuan kayak sesuatu yang holistik untuk kita mempertimbangkan sih dari tiga aspek itu. Menarik ya. Jadi kalau kita itu bisa lebih memahami ya, lebih dalam tentang diri kita sendiri. Jadi ujung-ujungnya kita harus tahu dulu nih ya diri kita ini senangnya apa, lalu sukanya apa. Dari kita bisa mencari ya kira-kira apa kendaraan apa yang tepat ya, jalan apa yang tepat buat kita ya. Nah ini menjadi salah satu ini. Nah kalau kita lihat sekarang ini, kalau dulu kan mungkin nggak banyak orang itu, mungkin ada ya, tapi saya nggak tahu. Tapi dulu mungkin orang tidak banyak melakukan assessment. Nah kalau sekarang kan udah menjadi kayak salah satu necessity ya, untuk orang tua juga supaya anaknya nggak salah jurusan, supaya anaknya nggak salah milih ya, dan sebagainya. Mereka dari awal nih, sejak dini udah membawa anaknya untuk tes bakat, tes minat. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit nggak tentang program assessment yang diadakan di Tes Bakat Indonesia. Oke. Jadi kalau di Tes Bakat Indonesia sendiri itu kalau ditanya programnya, kita tuh ada banyak banget dari anak kecil sampai orang yang mau pensiun juga ada gitu. Ya. Nah, kita tuh di sini membantu orang-orang melihat dari potensi mereka, kepribadian dan juga passionnya mereka untuk memberikan beberapa saran. Apakah saran karir, saran jurusan kuliah, atau juga untuk mengenal diri. Jadi kita punya tes juga yang namanya The Ultimate You, di mana di sana tuh nggak cuma dilihat kemampuan dan passion aja, tapi kita lihat nih secara kepribadiannya, love language-nya, gaya belajar, gaya bekerja kamu seperti apa, sehingga itu The Ultimate You itu bisa benar-benar bantu kita tuh mengenal diri kita tuh sampai paling dalam. Jadi tahu nih kalau yang udah menikah nih, oh ngerti toh ternyata aku tipe orangnya dominan, bisa ngomong ke suaminya. Makanya yang kalau mau ngomong sama aku caranya begini ya gitu. Aku nggak bete sama kamu gitu. Atau banyak yang ngetesin anak remajanya karena orang tua ngerasa gue udah sayang anak gue sampai segitunya kok anak gue tetap ngerasa nggak disayang ya. Nah jadi tuh kayak dikasih tahu gimana sih cara kita tuh bisa handle anak kita lebih baik seperti itu. Oke, nah jadi itu menarik ya. Jadi assessment itu memang kalau kita bisa lebih tahu tentang anak kita ya, bahkan untuk diri kita sendiri, kitanya kan jadinya bisa memberitahukan kepada orang-orang di sekitar kita ya, misalnya pasangan kita nih, saya tipenya begini ya, jadi harus ini bisa meningkatkan communication skill juga ya, meningkatkan communication hubungan ya, jalinan hubungan dengan satu sama lain. Nah kalau misalnya sekarang ini di sekolahan-sekolahan, apakah mereka juga sebelum mereka itu ngambil jurusan, mereka sudah dites dulu gitu anak-anak gitu? Tergantung sekolahnya. Ada yang iya, ada yang enggak. Dan apa namanya itu juga macam-macam. Ada yang ngetesnya itu let's say di kelas 9 untuk pemilihan IPA IPS, ada yang ngetesnya di kelas 11 untuk pilih jurusan gitu kan. Nah, memang kita sendiri juga banyak sih bekerja sama dengan banyak sekolah di mana kita membantu mereka sekali ngetes itu satu angkatan seperti itu. Tapi jenjangnya itu di kelas berapanya itu tergantung dari kebijakan sekolahnya. Oh gitu. Jadi biasanya tuh di kelas 7 dan kelas 11 ya. Kelas 7 untuk memilih jurusan, lalu entah kelas 11 untuk memilih universitas gitu ya. Untuk jurusan. Enggak, biasanya di kelas 9 untuk pilih IPA atau IPS-nya. Ya, ada yang di kelas 9, jadi sebelum naik kelas, ada yang malah di kelas 10 pas baru masuk dikasih tes untuk pilih IPA dan IPS-nya. Dan biasanya kalau untuk pemilihan jurusan kuliah ada yang kelas 11, ada yang kelas 12, tergantung kebijakan sekolah. Tapi kalau aku selalu bilang, ngetes di kelas 12 itu sangat terlambat karena anak kelas 12 harusnya udah pilih jurusan. Sedangkan setelah kamu dites itu kan pasti kamu dikasih beberapa opsi ya. Nah, beberapa opsi ini kalau bisa kan kamu pelajari, kamu eksplorasi lebih lanjut ya kan. Kalau bisa kamu magang di perusahaan-perusahaan yang saya sarankan. Kamu job shadowing di orang-orang yang industri yang emang kamu cari seperti itu. Sehingga sebenarnya tuh semakin cepat semakin baik. Paling lambat harusnya di kelas 11 supaya kamu ada waktu untuk eksplorasi dan juga bangun portofolio. Oh, oke. Jadi kelas 11 ya, teman-teman di sini nanti yang mendengarkan ini secara live maupun rekaman ya, teman-teman nanti
bisa catat ya, kalau misalnya nanti anaknya udah di tingkat level 11 ya, kelas 11, nah boleh nih dibawa assessment supaya nanti kita bisa lebih tahu lagi sebagai orang tua kira-kira mereka apa kepribadiannya seperti apa ya, dan cocoknya itu masuk ke jurusan apa ya, sehingga kan kita bisa mendapatkan gambaran lebih banyak. Nah, kalau misalnya kita lihat kalau seorang anak ini ada nggak sih yang dia itu nggak bisa milih antara IPA atau IPS gitu, yang dua-duanya dia mungkin merasa nggak minat di situ. Nah, apa option yang bisa diberikan kepada anak yang tipenya seperti itu? Jadi kalau kemungkinan besar kalau anaknya Ya, itu nggak minat IPA, nggak minat IPS, ya, kemungkinan besar pasti minatnya adalah di seni. seni, Nah, ya. atau di bahasa. Hmm, Permasalahannya tidak banyak sekolah di Indonesia yang mengcater ya, ya. menaungi untuk pilihan jurusan bahasa sama seni. Jadi Oh, biasanya aku lebih sarankan kamu ambilnya ke IPS-nya aja. Karena ketika dia mau kuliah nanti, kalau dia mau masuknya kayak multimedia, desain, animasi, videografer, itu kan di ranahnya seni, biasanya hmm. lebih cenderung memilih anak IPS dibanding anak IPA. Oh gitu. Gitu. Oke, oke. Jadi kalau misalnya ya, contoh ya, kalau si anak ini dia di IPA dan IPS juga enggak, tapi tetap aja dia ngambil aja yang IPS ya, supaya nanti dia bisa lebih banyak option gitu maksudnya ya. Walaupun dia tuh sebenarnya suka banget di bidang bahasa atau seni lah misalnya. Jadi dia tetap Ya, ngambil di jurusan yang IPS loh, itu menarik. Nah, mungkin ya Bu Monik ada tips nggak ya buat kita-kita ya semuanya. Kalau misalnya kita ini kan mungkin ada yang sudah lama menjalani rutinitas sebagai ibu rumah tangga. Ya, misalnya kita dulu udah kuliah, lalu kita berkeluarga dan tidak bekerja ya. Pekerjaannya full time ibu rumah tangga. Nah, masih mungkin nggak ya kita turning passion into profession nih ya, walaupun kita seorang ibu rumah tangga. kenapa enggak? Nah, jadi kalau kita ngomongin turning passion itu harus tahu dulu passionnya itu mau dipakai ke arah mana? Apakah emang mau dijadikan profesi atau sebagai gaya hidup? Contoh, kalau saya itu kan suka banget psikologi, suka banget broadcasting, suka banget sama pendidikan. Ya, Nah, uh, contohnya kalau saya membayangkan diri saya itu sebagai ibu rumah tangga, berarti saya ya. akan menggunakan passion saya di situ untuk misalkan mungkin karena aku punya passion yang tinggi di pendidikan, mungkin aku akan Ya. pilih di sekolah anakku homeschooling aja. Jadi Hmm. aku akan menggunakan passion aku ketika aku ngajarin anak-anak aku. Hmm. Untuk psikologinya mungkin ya aku menerapkan ilmu-ilmu psikologi itu di dalam kehidupan aku, ngajar anakku, atau mungkin aku bakal banyak sharing-sharing di komunitas aku gitu kan tentang misalkan psikologi perkembangan anak Hmm. contohnya. Hmm. Untuk jadi kan maksudnya kalau kita ngomongin kita ibu rumah tangga, satu, kalau mau Ya, turning your passion into profession dicari gimana ya, caranya. Ya kan kalau kamu ya passionnya masak ya mungkin kamu bisa buka catering, tapi kalau ya. nggak mau dijadikan profesi ya berarti kamu bereksperimen banyak-banyak masakan buat anak-anak kamu gitu kan. Nah, Hmm. jadi harus tahu dulu nih passionnya memang mau dijadikan gaya hidup atau dijadikan profesi. Hmm. Hmm. Berarti tetap aja setiap orang itu pasti punya nih ya sesuatu nih yang dia bisa kembangkan ya, potensi-potensi yang dia bisa kembangkan. Nah, gimana supaya kita itu kan kadang-kadang itu tidak mau ya. Tadi kan memang sudah dibahas ya, kita kalau mau harus harus ini juga mengasah keterampilan. Nah, bagaimana kalau misalnya udah terlalu lama menjalankan rutinitas, merasa kayaknya nggak bisa apa-apa, kan sering banget tuh. Nah, itu gimana nih asal mulainya tuh bagaimana tuh Bu Monik? Oke, aku percaya semua orang tuh suka ngerasa gini, aku tuh nggak bisa apa-apa. Ya, Mungkin kamu perlu punya mentor, seorang mentor atau seorang coach yang bisa lihat dan memberikan, kasih tahu blind spotnya kamu. Karena gini ya, kalau kita ngomong gini, aku nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, aku ya. percaya Tuhan tuh pasti minimal kasih satu talenta. Hmm. Cuman itu mungkin kamu nggak ngeliat, mungkin kamu perlu seorang coach atau seorang mentor untuk bantu kamu, giring kamu, membuat itu menjadi apa-apa. Contoh, Hmm. orang yang jago ngelucu aja bisa jadi stand up comedian kok. Sekarang Enos Prakarsya kurang kurang cetar kayak apa. Bahkan kalau siapa yang di sini hobinya malah beres-beres rumah, kita lihat Marie Kondo. Ya, Ya kan? ya. Marie Kondo pun bisa mendunia cuma dari passionnya dia apa? Passionnya dia adalah mau membantu orang, spark joy, punya kehidupan yang lebih happy dari hal beres-beres rumah. Jadi benar nggak sih kalau dibilang kita nggak punya apa-apa? Cuman Berarti
kita itu melihat diri kita tuh lebih rendah gitu. Aku mah cuman bisa ngelucu doang, aku mah cuman bisa beres-beres rumah doang. Nah, kata doang itu yang harus dihapus. Kata Ya kan? doang ini harus dihapus ya Iya, teman-teman, diingat ya. betul. Kata Karena doang ini doangnya harus kamu ya. bisa jadi sesuatunya orang lain loh. Ya benar. Jadi kalau kita itu selalu melihat diri kita itu tidak bisa, maka benar ya kita tidak bisa. Tetapi sebaliknya kalau kita coba nih cari ya, kira-kira ini bisa nggak nih ya kita karyakan. Nah itu bisa jadi karya ya. Ini pesan penting buat teman-teman semua ya. Jadi jangan sampai kita tuh selalu bilang ah nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa ya. Nah gimana caranya supaya kita itu kalau misalnya sebagai orang tua, mungkin kita dulunya salah jurusan, terus kita juga mungkin menjalani hidup mengikuti arus kehidupan aja ya, nggak pernah punya goal atau target. Nah, gimana supaya sang orang tua ini nantinya bisa encourage gitu anaknya, supaya anaknya itu jangan sampai nanti pilih salah jurusan atau bisa menemukan passionnya. Nah, ini ada nggak tips-tips buat para ibu-ibu yang ada di rumah nih saat ini? Oke. Kalau ditanya tipsnya buat para ibu-ibu yang udah sadar banget mau encourage anaknya, ya berarti satu yang disiapkan adalah penerimaan. Hatinya siap nggak untuk menerima anaknya apa adanya? Karena biasanya kita yang di kultur orang Asia gitu ya, kalau aku bilang, banyak orang tua tuh yang masih menjadikan anak itu satu perpanjangan tangan orang tua. Ya kan, lah papa punya kliniknya siapa yang nerusin, makanya kamu sekolah dokter gitu kan. Atau menjadikan anak perpanjangan tangan orang tua, pemenuh broken dreams orang tua. Orang tua dulu mau cita-cita jadi apa, nggak kesampaian, dia lihat kayaknya anaknya mampu, dipaksakan ke anaknya. Ya, jadi kalau tipsnya yang pertama, siapin hati dulu deh. Bagaimana kalau ternyata kita sebagai orang tua aware, sebenarnya sadar, wih anak ini kok kayaknya dia cocok di industri yang menurut aku enggak banget. Tiba-tiba misalkan, wah anak ini mau cocok ya jadi fotografer atau mungkin jadi arsitek atau apapun itu, tapi sebenarnya kita tuh nggak suka bidang itu. Nah kita mau ambil langkah apa nih? Mau ambil langkah suportif atau malah denial? Ya kan? Jadi yang pertama tuh yang pasti siapin hati dulu, menerima anak apa adanya, jangan jadikan anak tuh perpanjangan tangan orang tua atau pemenuh broken dreams orang tua. Nah yang kedua, ya disiapin jalannya. Kadang namanya anak kecil tuh juga nggak, anak-anak apalagi remaja ya nggak bisa dikasih kebebasan kan yang terlalu bebas. Harusnya kebebasannya itu dipandu gitu. Karena kalau anak dibilang gini, mama support, kamu mau jadi apa aja terserah. Jadi bilang terserah, dia juga bingung terserah apa ya mah, bingung. Nah kita pandu dia dengan cara kita eksplor dia ke beberapa bidang. Misalkan contohnya anaknya seneng foto. Kebetulan kita punya temen yang fotografer. Seru deh magang ikut di fotografer itu selama 1 bulan. Kan besok libur. Jadi dia tahu kerjaan fotografer tuh nggak cuma foto doang. Harus dealing sama klien yang kadang misalkan model-model yang suka tengil ya, suka nyebelin, siap nggak. Bisa syutingnya tuh lagi syuting, lagi foto tiba-tiba hujan. Panas, siap nggak? Jadi dia bener-bener ngerasain nggak cuma lihat enaknya doang, kayak gitu. Jadi harus banyak kasih dia kesempatan untuk observasi juga, gitu. Berarti kita juga sebagai orang tua jangan sampai kita membebaskan istilahnya, yaudah terserah kamu suka apa, pokoknya mama mendukung. Tapi kita juga harus memberikan arahan-arahan, pointer-pointer ya. Nah kalau bisa kamu begini, kalau bisa kamu begini ya. Nah itu benar-benar penting ya, karena kadang-kadang kita itu ada dua tipe ya kan, yang misalnya contoh nih, saya pengen banget dulu kecil pengen belajar main piano tapi nggak kesampaian. Jadi kalau punya anak kita kamu belajar piano karena dulu mama nggak punya kesempatan belajar piano misalnya, itu satu. Nah kedua adalah kita itu terlalu bebas, ya udah kamu terserah mau jadi apa juga oke gitu ya. Nah ini jadi kita harus cari balance-nya. Nah itu gimana kalau kita orang tua kan punya broken dreams yang dulunya itu nggak kesampaian. Nah itu boleh nggak sih ya sebagai orang tua tuh dia itu yang memberikan arahan tapi istilahnya agak-agak memaksa gitu. Oke. Kalau kayak memaksa, ya, kamu belajar piano deh gitu ya. Kayaknya keren kalau gitu. Piano, gitu. Kalau gitu berarti sama, namanya kita nggak apa ya, hati kita tuh kurang nerimo gitu ya, akan kurang menerima ada. ujung-ujungnya. Karena itu terjadi banget sama saya. Jadi kayaknya mama saya itu selalu ngerasa orang-orang itu harus bisa main piano.
ya kan? Ya, ya. Katanya otaknya berkembang dan segala macam. Dan mama saya itu dulu pengen banget nikah sama orang yang bisa main piano. Ternyata ayah saya bisanya main drum, bukan piano. Oh. Nah, jadi aku tuh dipaksa dong. Aku dipaksa suruh les piano. Nah, saat waktu kecil, aku tuh punya 2 les. Satu les sanggar. Mungkin Bu Fong tahu nggak dulu namanya Sanggar Sangrila. Ya kan? Oh, Yang pernah dengar, les tari, les vokal, les ya, drama gitu kan. ya. Nah, sama aku dilesin piano gitu. Nah, aku tuh suka banget ngeles sanggar itu. Ya kan? Dan aku nggak suka banget yang namanya les piano itu. Ya, Nah, ya. mamaku tuh bilang gini, aku udah nggak mau anterin kamu lagi les piano karena les sanggar karena sanggarnya Ya. pindah. Jadi pindahnya tuh benar nggak jauh. Kalau dulu itu butuh waktu 10 menit buat mamaku nganterin. Ya. Nah, terus dia pindah cuman lebih jauh dari 10 menit. Jadi butuh waktu 20 menit. Jadi cuma beda komplek doang. Mamaku bilang tuh jauh. Padahal aku dilesin piano kemana? Aku dilesin piano itu tuh jauh banget, kayak harus nyetir tuh semacam-macamnya 1 jam. Dan akhirnya kan aku bertahan tuh iya, les sanggar itu cuma kayaknya beberapa tahun aja. Terus waktu itu tuh aku dipanggil sama sanggarku, aku tuh dipilih untuk jadi penari latar di salah satu musisi yang saat itu tuh terkenal banget. Latihannya di Istora Senayan dong. Mamaku bilang gini, ngapain latihan jauh-jauh di Istora Senayan, nggak usah. Dan aku tuh baru sedih, ternyata itu aku disuruh latihan sama sanggar, dan itu tuh buat dibikin video klip, ya kan. Sedangkan mamaku tuh nganterin aku tuh les piano tuh setiap minggu tuh 1 jam dia jalankan, dan aku berhasil keluar dari les pianoku itu setelah 10 tahun dengan berbagai macam alasan. Iya, berbagai macam alasan, udah berbagai macam alasan, sampai akhirnya aku demo, aku protes, aku bilang aku mau berhenti setelah 10 tahun. Bayangkan gak sih berapa banyak waktu dan uang yang dikeluarkan oleh mamaku untuk lesin aku piano. Sekarang aku bisa apa? Aku benar-benar disuruh main 1 lagu pun udah nggak bisa, karena aku nggak suka musik. Bahkan kalau Bu Fong nanya sama aku, tahu nggak lagu BTS yang terbaru apa? Aku mungkin nanya, BTS apaan tuh ya? Lagu apa gitu ya kan? Karena aku benar-benar nggak suka musik. Dan Bu Fong lihat dong, kalau aku tuh sekarang malah banyak bikin foto-foto buat aku punya Instagram, aku banyak bikin video, aku doing public speaking. Kira-kira itu sebenarnya dari yang mana sih? Les piano atau sanggar? Sanggar kan? Jadi aku tuh sadar banget kalau misalkan semua orang tuh passion itu ada yang namanya core passion, Bu Fong. Core passion artinya memang dia sudah ada dari kecil dan sifatnya menetap. Bu Fong kebayang gak sih kalau kita sebagai orang tua malah kita bisa embrace itu, malah bisa asah dari waktu dia kecil, pasti ketika gede dia udah jauh lebih skillful. Iya nggak sih? Networknya udah jauh lebih terbuka, udah lebih skillful, seperti itu. Jadi itulah, kalau kita ngomongin broken dreams orang tua, kita harus ingat, jangan jalanin hidup nih anaknya loh, gitu. Ya kan? Kita hanya bisa memberikan suggestion, gitu. Ya, nah ini diingat ya teman-teman ya, pesannya ya, kita hanya cuma bisa memberikan suggestion, jangan sampai broken dreams kita ini ya bisa kita inikan ke anak-anak. Itu sering sekali ya, kadang-kadang saya dulu juga begitu sebenarnya. Saya memaksa anak saya ngambil kelas piano ya, dimana Kak, saya bilang, jawaban saya, dia kan nanya ke saya, kenapa saya mesti ngambil kelas piano? Iya karena keren. Mama kalau kamu bisa main piano. Terus karena kebetulan kena pandemi juga, jadi stop ya, jadi stop kan pianonya. Ya sekarang saya jadi mikir kembali, sebenarnya perlu nggak sih dia belajar piano ya, gitu kan? Cuman ya kembali lagi nanti kita harus tanya lagi kepada si anak ya, apakah dia benar-benar suka di situ ya. Karena kalau enggak ya itu tadi ya, sayang ya waktunya ya, waktu kan kita nggak bisa ulang kembali. Wah, kita tidak terasa nih udah hampir 15 menit lagi nih ya, kita 15 menit lagi. Nah, masih ada waktu untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang bakat, tentang minat, tentang passion. Nah, silakan nanti di chat ya. Ini ada yang komentar ya, Padi Giling Box ya, we get carried away sometimes ya. Ini benar ya, kita kadang sebagai orang tua, nah kita bicara lagi soal jurusan. Kalau misalnya anaknya itu bilang ya, dia pengen langsung kerja aja, gak mau kuliah. Nah itu jawabannya gimana? Itu banyak banget. Nah itu banyak kan yang begitu, gak pengen kuliah deh gitu. Nah, ya, apalagi zaman sekarang yang punya pikiran, ya aku kan mau jadi YouTuber aja, aku mau jadi gamer aja, kan nggak perlu kuliah. Nah, tuh kalau yang pengen jadi YouTuber anaknya, nah, pengen jadi aku tuh selalu bilang gini, oke, kuliah, nggak kuliah, itu memang bukan kunci kesuksesan. Mungkin kamu bisa ngomong sama saya, yang punya Facebook, itu nggak lulus kuliah, Ma.
Yang punya Alibaba, si Jack Ma itu juga nggak lulus kuliah gitu. They make it true. Aku cuma bisa bilang gini, satu, betul, orang bisa sukses tanpa kuliah, tetapi chancesnya seberapa besar? Itu 1 dari 100 juta. Apakah kamu rela untuk gambling ya, untuk menggamble atau berjudi di dalam hidup kamu buang kesempatan untuk kuliah, untuk dapetin keberhasilan 1 dari 100 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu kuliah itu sebenarnya yang didapat tuh bukan cuma ilmu ya, tapi network. Let's say kamu mau jadi YouTuber nih, berarti kan intinya kamu harus pintar broadcasting. Kalau kamu kuliah broadcasting, ya kamu tuh bisa punya kenalan banyak sutradara yang sama-sama bikin project bareng, ya nggak sih? Jadi kamu tuh nggak ngulang dari nol, karena kamu udah di lingkungan dan society yang tepat. Yang ketiga, aku selalu bilang gini, orang pun yang tidak kuliah gitu ya, tapi mereka bisa sukses karena ada satu kesamaan. Mereka pasti adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar. Orang yang sukses adalah bukan orang yang kuliah atau tidak kuliah, tapi seseorang yang tidak pernah berhenti belajar. Itu yang selalu aku sampaikan ke murid-murid aku yang kalau datang, Miss, aku nggak mau kuliah kayak gitu. Aku selalu bilang gitu. Betul, kuliah nggak menjamin kesuksesan, tapi lebih chance-nya ada gitu, ya kan? Jadi itu penting ya. Jadi orang yang sukses itu bukan dia itu kuliah atau enggak, tetapi orang yang tidak pernah berhenti belajar ya. Ini betul, tidak pernah berhenti belajar. Jadi kalau misalnya kita itu bisa disiplin, ya bahwa kita itu bisa belajar sendiri, self disiplinnya ada, terus kita juga bisa self education, ya boleh-boleh aja ya. Tetapi kan sulit kalau kita ikut kuliah, kita ikut kurikulum kan kita tinggal mengikuti aja ya langkah-langkahnya ya. Kira-kira apa yang harus kita pelajari sehingga itu akan lebih memudahkan ya. Betul nih ya kata Kak Ellen ya. Nah katanya tidak kuliah tetap perlu belajar ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin anaknya pingin cepat-cepat menghasilkan ya, menjadi influencer, YouTuber atau pengen startup, boleh-boleh aja. Tetapi kan sekarang juga banyak option untuk kuliah itu yang mungkin kita bisa lakukan secara distance ya, online learning juga. Jadi banyak option saat ini. Nah, kalau kita lihat tentang range-nya jurusan, perlu nggak sih orang itu cari sampai dia tuh spesifik banget atau yang general-general aja? Misalnya ya business administration, business management, itu kan yang kayaknya umum gitu, general. Nah, apa perlu dites supaya dia itu bisa mendapatkan jurusan yang lebih spesifik gitu? Oke, jadi kita mau ngomongin soal generalis versus spesialis ya. Bu Fong, coba tebak deh, jurusan sekarang ada berapa banyak? Nggak tahu. Nggak tahu. Just give a guess. Sekarang jurusan tuh ada 1.800, lebih. Banyak banget. Jadi saat ini tuh yang menikah tuh nggak cuma manusia. Kalau aku selalu bilang, jurusan tuh pada menikah. Contohnya, kalau misalkan nih Bu Fong ya suka gambar, suka kedokteran, dulu kan pasti disuruh pilih, ya kan? Kalau sekarang nggak usah pilih, digabungin aja, namanya medical illustrator, ya kan? Oh, gitu. Suka kimia, iya, suka kimia, suka masak, ambil aja gastronomi, molecular gastronomi. Jadi yang nanti masaknya pakai senyawa-senyawa kimia, ya kan? Okay. Jadi sekarang tuh jurusan tuh udah banyak. Nah kalau kita ngomongin jurusan dengan spesifik seperti itu, berarti kan kita perlu skill. Contoh. Kayak aku ngangkat di IG storyku hari ini tuh tentang ini Vincenzo, ya kan, si pengacara Vincenzo kalau digabungin sama 6 dosennya startup yang jago IT itu jadi apa? Nah itu aku belum naikin sih, nanti jawabannya aku kasih bocoran di sini. Itu bisa jadi cybercrime. Nah Bu Fong kebayang kalau Bu Fong tuh ngambilnya jurusannya IT, ya kan? Berarti kalau ngambil yang general jurusan IT itu berarti kan ya dia belajar tentang jaringan sedikit, tentang developing website sedikit, tentang cybercrime sedikit, terus tentang hardware sedikit, ya kan? Ya tahu banyak tapi sedikit-sedikit. Kalau tiba-tiba ada sebuah perbankan ya yang dia mau hire orang cybercrime, mendingan dia cari yang benar lulusan cybercrime, belajar 4 tahun, nggak tahu yang lain, tapi cuma tahu ya cybercrime aja, tapi dia udah tahu caranya. Atau ambilnya yang generalis, jurusan IT, ya nanti cybercrime-nya gue ajarin nih pakai program MT gitu kan. Nah, ini penting banget nih, iya.
Wah, Ya. jadi ini juga nih ya teman-teman di IG bilang ya Kak Devi ya, wow ternyata ada 1.800 jurusan di dunia. Saya juga kaget tuh ya. Ini juga ya, Hmm. ini ya Kak Padi Giling Box ya. Wow, baru tahu ada 1.800. Nah ini ada pertanyaan ya dari KL ya. Miss, kalau misal kasusnya tidak sanggup kuliah, ya misalnya biayanya kurang atau tidak lulus tes masuk. Nah, apa alternatifnya? Nah, ini juga penting ya karena saat ini kan banyak yang mungkin rencana-rencananya itu tertunda ya. Misalnya mungkin anaknya dapat beasiswa di luar negeri, sekarang nggak bisa berangkat ya dan lain-lain lah dengan banyak sekali alasan-alasan. Nah, mungkin ada alternatif kalau seperti itu. Oke, kalau menurut aku satu tergantung ini tidak bisa kuliah karena apa? Kalau masalah biaya, kalau aku bilang kalau kita punya keinginan yang kuat, harusnya biaya itu bukan menjadi penghalang yang utama. Karena Hmm. banyak sekali program beasiswa, ya kan? Nah, kamu bisa kok dapetin program-program beasiswa. Yang kedua, kalau benar-benar mungkin nggak bisa sama sekali, berarti kita itu ibaratnya ya mau nggak mau kan berarti kan kita menempuh jalur lainnya. Apakah Ya, ngambilnya jangan kuliah tapi kursus kah? Contoh, ya. misalkan kalau kamu mau jadi cybercrime atau IT lah ya, itu kamu bisa menempuh kuliah dalam waktu 4 tahun atau ngambil courses yang let's say belajar cuma 3 bulan, 4 bulan, tapi langsung ke tentang apps developer bagian apanya. Misalkan bagian Oh, UX desainnya. ya, Jadi ya. ya kamu langsung, memang kamu nggak dapat banyak teori, harganya jauh lebih murah, ya tetapi ya kamu langsung dapat ke skillnya. Atau misalkan kamu mau menjadi seorang fotografer. Untuk kuliah fotografer tuh kan mahal banget. Tapi Ya, ya. banyak loh courses-coursesnya, yang penting kamu kumpulin modal dari kamu punya skill. Jadi itu bisa. Yang ketiga, nah yang namanya belajar itu sekarang bisa dari manapun ya. Bisa dari YouTube, bisa dari Instagram, bisa dengan cara magang sama orang. Ya aku percaya kalau kamu punya keinginan yang kuat, pasti kamu bakal gigih aja sih untuk nyarinya. Dan belajar pun sekarang tuh benar-benar bisa dari mana aja. Ya aku percaya kita tuh belajar tuh hikmat ya atau wisdom atau apa ya, hikmat itu tuh dimanapun ada selama kamu Dimanapun cepat ada. belajarnya. Oh, Iya, ya, bahkan ya. kalau aku suka bercandaan ya, di kotak rokok aja ada hikmat ya, dituliskan dilarang merokok bisa merusak paru-paru. Nah intinya segala macam ilmu tuh ada dimanapun, intinya kamu bisa nangkep aja nggak of that moment gitu. Oke. Jadi ya orang tua ya pahami bahwa sekarang ini ada 1.800 jurusan ya, 1.800 jurusan. Ini jurusan mana yang tepat untuk anak kita ya? Mungkin kalau mau lebih tahunya lagi kita lakukan assessment supaya tidak salah langkah, supaya kita juga punya banyak option nih, kita bisa tahu nih kan karena kan anaknya digali ya oleh profesional ya, jadi akhirnya kita bisa mendapatkan ini. Ada satu pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri ya Bu Monik ya, ini dari Kak Devi ya. Bagaimana cara meyakinkan orang tua yang tidak percaya dengan pilihan jurusan kuliah anak? Nah, ini gimana ya? Kalau misalnya anak pengen ngambil seni, tapi orang tuanya pengen dia ngambil kedokteran. Nah, ini gimana nih ya? Karena seringkali Oke, kan seperti itu ya. Kak kalau Devi, misalkan pertanyaannya orang bagus sekali. Kalau misalkan orang tua tuh nggak yakin sama pilihan anak, nah ini bisa jadi karena orang tuanya itu kan udah beda generasi ya. Bayangin Ya, nggak sih kalau misalkan anak bilang gini, Ma aku mau jadi gamers atau YouTuber, hah apa tuh? Bahkan kalau misalnya dibilang, Ma aku mau kuliah kulineri, hah kamu mau jadi si Embo di dapur gitu. Menurut aku yang pertama sebagai orang tua, jangan nolak dulu. Jangan langsung menolak anaknya mentah-mentah, nanti anaknya down. Tapi sebagai orang tua, cari tahu dulu. Sebenarnya satu, jurusan yang dia mau ambil atau karir yang dia mau ambil, bener nggak sih itu bisa menghasilkan di zaman yang sekarang? Kedua, cari tahu deh, siapa sih contoh kisah suksesnya? Ya kan? Karena seorang chef aja sekarang dibayar benar-benar ratusan ribu dolar gitu, ya kan? Untuk menjadi chef, apalagi di Michelin Star. Ketiga, kita juga harus aware sama anak kita. Apakah memang dia menunjukkan keseriusan di sana? Contoh, kalau anaknya bilang aku mau ambil jurusan kuliner, emang bener dia di rumah tuh emang hobi masak, masakannya enak. Harusnya sebagai orang tua kita merasa bangga karena di usia mereka, mereka udah tahu mereka mau ke arah mana. Karena kebanyakan anak remaja itu nggak tahu mau ngapain, ya kan? Seperti itu. Jadi yang pertama ya show some support dulu sambil mencari informasi yang tepat dan sambil diobservasi lagi anaknya. Oke, ya. Jadi untuk
teman-teman yang mendengarkan sesi live hari ini ya, ini sangat penting, ada banyak pesan penting ya. Jadi saat ini sudah berbeda zaman. Jangan sampai kita itu memaksakan broken dream-nya orang tua ya ke anak ya. Apa yang kita mungkin dulu kita pengen jadi dokter nggak kesampaian, pengen jadi pemain piano nggak kesampaian, pengen jadi apa nggak kesampaian. Akhirnya kita paksa anak kita untuk masuk ke dalam jurusan tersebut ya. Jadi yang penting untuk teman-teman semua, kalau misalnya ada anaknya yang saat ini sedang mencari karir ya, atau yang ingin mencari jurusan, bolehlah lakukan assessment ya. Nanti bisa hubungi Tes Bakat Indonesia ya, atau Bu Monik Christian ini untuk mengetahui ya langkah-langkah selanjutnya bagaimana supaya kita bisa lebih mengenal anak-anak kita lagi ya. Halo, ini ada Sis Penny Kwok ya, waduh MC kita malam hari ini. Nah ya, jadi ada pesan-pesan lagi mungkin ya, karena kan kita tinggal beberapa menit aja ya, mungkin 1-2 menit ya sebelum ini akan terputus. Nah, kira-kira apakah ada pesan buat para orang tua nih yang mungkin anaknya itu saat ini sedang bingung ya untuk mencari jurusan apa? Nah, bagaimana supaya mereka itu bisa mendapatkan insights yang lebih jelas lagi gitu ya, Bu Monik ya? Oke, kalau saran buat orang tua nih, sebenarnya sarannya tuh nggak cuma buat anaknya ya. Kalau di sini kan kita kayak ngerasa ya, iya nih kalau yang anaknya lagi galau, nggak hanya ngomong buat anaknya, tapi ngomong untuk diri kita sendiri juga. Kita ngerasa udah happy belum sih sama hidup yang kita jalanin? Kalau kita ngerasa belum happy sama hidup yang kita jalanin, dalam artian happy tuh adalah ngerasa kok nggak membuat impact, bisa jadi kita belum di jalan yang benar gitu ya kan. Yang pasti kalau kamu tuh udah ngerasa tuh hidup kamu tuh kayak benar-benar ada self fulfillment banget gitu ya, ngerasa kita happy with what we're doing, kita benar passionate sama apa yang kita jalanin, bisa jadi tuh you're on the right track. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Satu adalah cari tahu kira-kira kita potensinya di mana, dan be kreatif untuk gabungkan itu dengan minatnya kita. Ya, dengan passionnya kita. Jadi kita harus kreatif bagaimana bisa menggunakan keahlian kita di dalam passionnya kita. Kayak yang tadi aku cerita gitu. Aku bisa dibilang punya sisi entrepreneurship yang baik. Aku pakai itu di dunia psikologi yang merupakan passionku. Nah, kalau misalkan untuk anak-anaknya, ya ini paling gampang pasti melalui selain observasi, eksplorasi, yang terakhir adalah melalui assessment, supaya bisa dibantu oleh tim yang ahli, yang profesional, di mana bisa kayak dapat kaca atau kayak dapat peta untuk dapat nih disaranin, oh kamu cocoknya kayaknya kerja atau berkarirnya di industri ini, atau kuliahnya itu ambil jurusan ini. Tapi aku selalu bilang gini, kita para psikolog di Tes Bakat Indonesia itu tuh cuma kayak supir ojek online. Kamu pesan makanan, kita anterin sampai depan pintu. Artinya apa? Kamu harus jalan ngambil ini makanannya, kalau nggak datang juga gitu. Artinya apa? Ketika udah assess sama kita kan kayak kasih peta ya, peta perjalanan, di mana ya kamu harus jalanin juga. Kalau misalkan kita bilang, kamu coba magang di tempat ini, ya jalanin gitu. Ya kan, jangan cuma dikasih peta terus dicap-cip-cup, udah deh ini aja gitu ya kan. Ya. Jadi itu ya pesan penting buat teman-teman ketika sudah melakukan assessment, lalu nanti ada tips-tips ya atau insight-insight, coba aja dilakukan supaya anaknya bisa lebih memahami lagi ya kira-kira nanti apa jurusan yang ingin mereka ambil ya. Nah, tidak terasa ya kita sudah bersama-sama 1 jam ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, khususnya juga untuk yang tadi memberikan pertanyaan ya. Jadi Anda juga bisa follow ya Tes Bakat Indonesia ya, supaya bisa mendapatkan tips-tips ya untuk materi-materi seputar bakat, minat ya, dan juga jurusan ya. Nah, ini juga ada dari Sis Penny, yes, action ya. Dan dari Kak Devi ya, Kak Devi terima kasih, tadi pertanyaannya bagus sekali ya, nice sharing. Kalau ingin mendengar ulang nanti bisa masuk di rekaman IGTV ini ya, supaya Anda bisa mendengarkan dari awal. Dan ini ada dari KL ya, terima kasih Miss Monique ya, buat sesi sharingnya yang sangat informatif ya. Saya mendapatkan banyak insights dari ini ya, pemaparan yang sudah disampaikan. Nah, ini juga dari Kak Prasantiandrini ya, proud of you, Monique ya. Terima kasih banyak untuk ini untuk, oke, teman-teman, terima kasih, saya tidak bisa ucapkan satu persatu. Terima kasih untuk waktunya ya untuk menghadiri sesi kita. Dan mungkin ya ini kan nggak cukup ya untuk dibahas satu kali. Nah, mungkin nanti kalau Bu Monik berkenan ya, kita undang kembali untuk mungkin memberikan pandangan lagi kepada teman-teman semua, kira-kira bagaimana nih ya supaya kita itu anak-anak kita itu bisa mendapatkan jurusan yang mereka inginkan,
mereka bisa digali potensinya sehingga nantinya mereka juga bisa menjadi penerus bangsa ini ya dengan lebih baik ya. Karena kan kita ini sedang mendidik untuk generasi emas Indonesia ya kan. Jadi ini kita punya peranan ya, setiap dari kita punya peranan. Mudah-mudahan dengan adanya topik-topik seperti ini bisa memberikan teman-teman insights dan ide ya supaya kita bisa lebih baik lagi ya sebagai orang tua dan juga sebagai pribadi. Nah, terima kasih juga nih ya Kak, Pak Umar ya, terima kasih juga Kak ini Syarif. Ini apa nih ya? Thanks untuk ilmunya ya, sayang. Oke, kalau terlambat bergabung nanti bisa didengar kembali. Nah, sebelum kita mengakhiri, oke, terima kasih teman-teman. Bisa nggak berikan love yang banyak untuk Bu Monik ya? Terima kasih untuk ilmunya ya. Dan juga kita sudah mendapatkan banyak sekali tips-tips ya. Sebagai ini pesan ya sebelum kita mengakhiri untuk teman-teman dari Bu Monik, silakan. Oke, buat aku, kalau kita tahu ya kata-kata YOLO, you live is only once gitu ya, jadikan hidup kamu itu benar-benar bermakna. Sehingga ketika kamu pulang ke pangkuan Bapak nanti, kamu tuh nggak nyesel karena kamu udah ngasih yang terbaik, ngeluarin semua yang terbaik dalam diri kamu, gitu. Oke, ya jadi kita hanya hidup sekali, ya jadikanlah yang terbaik ya, dan setiap dari kita pasti punya bakat dan talenta yang berbeda-beda yang sudah Tuhan titipkan, jadi kita jadikanlah diri kita itu luar biasa karena Tuhan sudah memberikan rencana yang terbaik tentunya buat setiap hidup kita ya. Jadi terima kasih teman-teman, kita akan akhiri ya, karena saya takut terputus, saya ingin simpan video ini supaya kita bisa nonton ulang dan kita bisa belajar. Untuk teman-teman yang belum follow ya, bisa follow Bu Monik Christian ya, dan juga Tes Bakat Indonesia. Terima kasih Bu Monik untuk inspirasinya, untuk sharingnya. Kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya ya. Jadi terima kasih dan salam inspirasi ya buat semuanya. Bye-bye.